Selamat datang di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita lanjutkan bercerita, jangan lupa subscribe. Bunyikan lonceng, tinggalkan komentar di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan di media sosial kalian. Oke, kita mau membahas apa hari ini, Bang? Pemilihan Presiden Amerika. Tanggal 3 November kemarin pemilihan Presiden Amerika Serikat itu sudah berlangsung. Dua kandidat yang bertarung adalah Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat. Menjelang hari pemilihan, sejumlah lembaga survei melakukan jajak pendapat untuk mengetahui calon presiden AS yang dipilih warga. Hasilnya, Biden mengungguli Trump dalam sebagian besar jajak pendapat nasional yang dilakukan sejak awal tahun ini. Perolehan Biden melambung sekitar 50% dalam beberapa bulan terakhir dan telah memimpin 10 poin dalam beberapa kesempatan. Dilansir dari BBC, Senin, tanggal 2 November tahun 2020, Biden unggul 52% dari Trump yang memperoleh 43%. Dalam sistem elektoral college yang digunakan AS untuk memilih presidennya, setiap negara bagian diberikan sejumlah suara berdasarkan jumlah anggota yang dikirimnya ke Kongres, Gedung Putih, dan Senat. Artinya, ada beberapa negara bagian yang berpeluang memenangkan kedua kandidat. Negara-negara bagian ini dikenal sebagai medan pertempuran. Pengalaman pemilu 2016 AS menunjukkan, jumlah suara yang dimenangkan tak begitu penting, dibandingkan dengan tempat kemenangan. Saat itu, Hillary Clinton memenangkan hampir 3 juta suara lebih banyak daripada Trump tetapi kalah karena sistem elektoral college ini. Tercatat ada 14 negara bagian yang menjadi medan pertempuran, yaitu Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas, Virginia, dan Wisconsin. Menurut informasi dari media sosial, Biden mengungguli Trump di 12 negara bagian. Trump hanya unggul dari Biden di Texas dan Iowa. Negara bagian yang pada pemilu 2016 berhasil dimenangkan Trump kini berhasil direbut Biden. Jalannya debat pertama calon presiden AS pada tanggal 29 September tahun 2020, dinilai begitu kacau karena pendekatan agresif Trump. Setelah debat berakhir, YouGov mengadakan jajak pendapat kepada pemirsa yang menonton debat. Hasilnya, 48% mengatakan Biden adalah pemenang debat dan 41% memilih Trump. Hampir 70% orang mengatakan debat pertama itu membuat mereka kesal. Sementara itu, debat kedua yang berlangsung pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 dinilai jauh lebih terkendali dan memiliki fokus lebih jauh pada kebijakan kedua kandidat. Jajak pendapat yang dilakukan CNN menemukan bahwa 53% pemirsa berpikir bahwa Biden telah melakukan pekerjaan lebih baik dalam debat itu, sedangkan 39% memilih Trump. Hasil serupa juga terlihat dalam jajak pendapat YouGov yang menunjukkan 54% warga mengatakan Biden memenangkan debat dan 35% untuk Trump. Hasil penghitungan suara untuk pemilihan presiden Pilpres Amerika Serikat AS mulai masuk untuk beberapa negara bagian. Untuk sementara, Capres Partai Demokrat, Joe Biden unggul dengan meraup jumlah elektoral vote lebih banyak dibandingkan Presiden Donald Trump. Seperti dilansir Reuters dan CNN, Rabu tanggal 4 November tahun 2020, media-media terkemuka telah mulai merilis proyeksi hasil Pilpres AS. Menurut CNN, proyeksi dari pihaknya merupakan hasil prediksi yang memperhitungkan hasil real-time dan informasi dari exit polls di lokasi pemungutan suara. Laporan proyeksi Reuters dan CNN menyebut bahwa jumlah suara populer atau popular vote yang telah masuk untuk Trump dan Biden masih sangat tipis. Laporan Reuters menyebut Trump untuk sejauh ini meraup 16.627.285 suara, 50,2%, dan Biden meraup 16.083.321 suara, 48,6%. Dengan posisi tersebut, Reuters memproyeksikan Trump menang di negara bagian Indiana, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, West Virginia. Total electoral votes yang didapat Trump untuk sementara dari negara-negara bagian itu mencapai 42 electoral votes. Sementara menurut laporan proyeksi Reuters, Biden telah meraup 44 electoral vote dengan menang di negara bagian Vermont, Massachusetts, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia dan Washington DC.
Sedangkan laporan CNN menyebut Trump sejauh ini meraup 15.664.560 suara, 50,2%, dan Biden meraup 15.137.579 suara, 48,6%. Laporan proyeksi CNN menyatakan Trump meraup 42 electoral vote dengan memenangkan suara di negara bagian Oklahoma, Tennessee, Kentucky, Indiana, dan West Virginia. Sementara Biden, menurut proyeksi CNN, meruap 30 electoral vote dengan menang di negara bagian Massachusetts, Delaware, Washington DC, Maryland, dan Vermont. Dibutuhkan setidaknya 270 electoral votes, dari total 538 electoral vote, untuk bisa memenangkan Pilpres AS. Kita tunggu keputusan terakhir siapa presiden terpilih Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.